Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku, adik-adik, juga oma opa yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita jumpa di dalam ibadah keluarga di hari ini Rabu 3 Februari 2021 yang masih kita lakukan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga masing-masing karena pandemi COVID-19. Bapak Ibu saudara-saudaraku, bacaan Alkitab yang telah kita baca 2 ayat dari kitab Amsal pasal 20 ayat 4 dan 5 dengan tema jangan malas agar rencana hidup terwujud. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Oma Opang diberkati oleh Tuhan. Pertanyaan refleksi memasuki perenungan ini. Mengapa dan apa dampaknya jika kita menjadi orang yang malas? Dan bagaimana caranya agar kita jangan menjadi orang yang malas? Kitab Amsal menggambarkan bagaimana seseorang harus hidup dengan bijaksana, dengan hikmat, dan bagaimana kitab Amsal menggambarkan kehidupan manusia dengan cara membandingkan kehidupan orang yang berhikmat dengan orang bebal atau orang fasik, orang benar dan orang yang jahat, dengan berbagai situasi hidup yang dihadapi agar manusia secara khusus sebagai orang percaya, kita hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam hikmat Tuhan, hidup di dalam tuntunan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan bacaan kita di malam hari ini merupakan Amsal-Amsal Salomo, bagian dari kumpulan Amsal Salomo yang sudah dimulai dari pasal 10 hingga pasal 24. Pengajaran hikmat yang bersifat teologis praktis. Ayat 4 bacaan kita bahwa di Israel mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, sama dengan di Indonesia. Musim dingin menunjuk kepada musim penghujan. Musim dingin yang membuat si pemalas tidak membajak, menunjuk pada awal musim penghujan. Sehingga hujan awal membuat tanah menjadi lunak, sehingga siap dibajak, siap ditaburi benih, dan hujan akhir membantu pertumbuhan tanaman agar menghasilkan panen yang baik. Ini berarti Bapak Ibu saudara-saudaraku, Oma Opang diberkati Tuhan, awal musim penghujan atau musim dingin adalah masa menanam, saat yang tepat dan baik untuk membajak dan menabur. Dan masa panen atau saat menuai adalah setelah hujan berakhir. Ya, kita sekarang dalam musim penghujan. Beberapa hari yang lalu hujan lebat. Ya, ada juga kita yang setia di dalam tugas-tugas kita di ladang dan di kebun. Kita menanam, kita memupuk, kita merawat tanaman kita, dan juga Tuhan memberkati tanaman itu sehingga memberikan hasil yang baik. Itu orang yang rajin. Ya. Tetapi orang yang malas menjadikan hawa atau cuaca yang mulai menjadi dingin atau sangat dingin sebagai alasan untuk tidak membajak, untuk tidak menanam, untuk tidak menabur. Sehingga akibat kemalasannya ia adalah tidak bisa menuai apapun di musim panen. Bagaimana ia menuai? Bagaimana ia menikmati panen sementara ia tidak menanam, ia tidak menabur? Orang yang tidak mau membajak, menabur pada masa menanam, jangan berharap
dia akan menikmati hasil panennya. Karena sekali lagi, ia tidak menanam, ia tidak menabur. Bagaimana mungkin ia mendapatkan hasil? Sehingga musim dingin membuat orang menjadi malas untuk bergerak, ya. Bahasa anak-anak milenial sekarang mager, malas gerak. Ya. Kita minta tolong anak-anak kita untuk mengerjakan sesuatu, mereka akan menjawab mager mah, malas gerak. Nah, itu bisa digambarkan sebagai seorang pemalas. Jangan kita mager, tapi kita harus bergerak. Kita harus rajin. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan di dalam ayat 5, ketika rancangan, ya, ayat 5 mengatakan rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Semua kita memiliki cita-cita, harapan, kerinduan, dan bukan hanya sekedar punya rencana, tetapi bagaimana rencana itu diwujud nyatakan di dalam aksi nyata. Bagaimana rencana itu kita harus perjuangkan, cita-cita itu harus kita perjuangkan untuk mendapatkan yang terbaik. Ketika diberkati oleh Tuhan rencana kita, cita-cita kita, keinginan kita yang baik diberkati oleh Tuhan, maka kita juga mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, sumber segala berkat. Rancangan itu, cita-cita itu tersimpan di dalam hati kita, yang hanya diketahui oleh kita dan Tuhan. Kita bandingkan di dalam pasal 16 ayat 2. Saya bacakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Bahkan juga di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jika kita lanjut ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sehingga kembali bahwa rancangan itu disebut seperti air yang dalam, yang pasti sulit diselami, diketahui oleh orang lain. Rencana dan cita-cita itu bisa terkubur di dalam hati dan menjadi sia-sia jika kita tidak berusaha untuk mewujudkannya. Ibaratnya ketika manusia yang ingin mendapatkan sumber daya alam yang ada di dalam kedalaman tanah atau bumi ini, maka ia harus menggalinya, ia harus berusaha sehingga apa yang dia inginkan dapat terwujud. Manusia yang ingin mendapatkan air dari sumur yang dalam, maka ia harus menimbanya. Hanya orang yang pandai yang dapat membuat rancangan di dalam hati, sehingga di dalam hati dapat ditimbang atau diwujudkan. Pandai di sini Bapak Ibu Saudara bukanlah hanya kepandaian intelektual, ya. Kita pintar, tetapi terutama kepandaian atau pertumbuhan spiritual, kerohanian kita, hidup dalam takut akan Tuhan, yang membuat kita berhikmat, yang membuat kita sungguh-sungguh berjalan di dalam jalannya Tuhan. Di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 3 dan 7 saya bacakan, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ayat 7 pasal 1 dari Amsal ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, oma opang diberkati oleh Tuhan. Apa yang boleh kita refleksikan dengan dua ayat bacaan kita di malam hari ini? Yang pertama, bahwa ketika manusia punya rancangan, maka
lakukanlah itu. Aplikasikanlah itu, wujudkanlah itu. Jangan menjadi seorang yang mager, malas gerak, menjadi seorang yang pemalas. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang-orang yang malas. Kita dipanggil bukan menjadi orang yang malas, tetapi menjadi orang yang rajin, yang bersemangat, berdedikasi, dan memiliki kualitas diri, integritas yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Hingga ketika kita memahami kisah penciptaan pada awalnya, Tuhan menciptakan manusia dan memberikan mereka tugas, memberikan mereka mandat untuk mengelola, berkuasa untuk mengelola, menaklukkan, mengolah, memelihara. Tetapi sesudah manusia jatuh ke dalam dosa pun, Adam diingatkan untuk bekerja. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sehingga kitab Amsal mau menegaskan bahwa perilaku orang berhikmat adalah orang yang rajin bekerja, yang menghasilkan kekayaan, kekuasaan, kelimpahan, berkat yang benar, yang diterima dari Tuhan dengan jalan yang benar. Sehingga dibandingkan sebagai orang yang bebal, orang yang fasik, adalah pemalas yang menghasilkan kelaparan, kemiskinan, kemelaratan, dan penderitaan. Kurang terus, karena dia tidak mau bekerja, mengeluh terus, karena dia tidak mau berkarya. Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Perenungan yang mendalam Bapak Ibu Saudara, yang pertama, jangan menjadi pemalas, agar kita tidak mengalami kelaparan, kemiskinan, kemelaratan. Jangan mencari dan memakai berbagai alasan untuk menutupi dan membenarkan kemalasan, karena akan mengakibatkan kesengsaraan kita sendiri. Sementara sebagai orang percaya, sebagai orang beriman yang rajin bekerja, akan mencukupi kebutuhan diri sendiri dan keluarga, bahkan dapat membantu sesama, berbagi dengan sesama, dan hidup kita menjadi saluran berkat. Hal yang kedua, bahwa kita juga dinasehati, diingatkan bahwa rencana dan cita-cita kita yang indah, yang baik itu, mari kita perjuangkan, mari kita wujudkan dalam tindakan yang nyata. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Jangan hanya berdoa, atau jangan hanya bekerja kita lupa berdoa, tetapi ora et labora, ya, kita berdoa dan bekerja, dan atas perkenan Tuhan semuanya itu diberkati. Dan sebagai orang percaya, refleksi kita yang ketiga, kita menyadari, meyakini, mengimani bahwa kesuksesan, kepandaian, ya, dan hal-hal yang baik diterima oleh kita karena campur tangan Tuhan, karena kasih Tuhan yang luar biasa, agar di dalamnya terwujudlah setiap rancangan yang ada di dalam diri kita, karena Tuhan memberkati. Di dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah, ya, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan, bukan pada manusia. Manusia tidak punya hak, tidak punya kuasa atas hidup kita, tapi berharaplah pada Tuhan, andalkanlah kuasanya, maka kita akan diberkati oleh Tuhan ketika kita menjalani hidup dengan baik, dengan benar, dengan jujur, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Hal yang keempat, perenungan kita, bahwa ketika hidup manusia diperhadapkan pada pilihan, ya, kita semua punya kebebasan, ya, untuk memilih baik yang baik, yang jahat, yang tidak baik, yang tidak benar, dan seterusnya. Tetapi sebagai orang percaya yang diberikan hikmat akal budi dan tuntunan Roh Kudus, biarlah ia memilih yang baik, memilih yang benar, menjalaninya seturut dengan kehendak Tuhan, bukan seturut dengan kehendaknya atau keinginannya. Tetapi itulah kemanusiaan. Terkadang manusia
lebih mau mengikuti keinginannya sendiri daripada mengikuti dan melakukan kehendak dan keinginannya Tuhan. Sehingga dalam kaitan dengan bacaan kita, bagaimana kita tidak hidup sebagai orang yang pemalas. Ya, ketika kita menjadi orang yang rajin, maka kita akan mendapatkan apapun yang kita perjuangkan, kita upayakan. Orang yang malas adalah orang yang tidak menghargai kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Orang yang malas adalah orang yang tidak menyadari bahwa Tuhan memberikan kepadanya kekuatan, kemampuan, potensi, ya, dan kepintaran, dan ia tidak mensyukurinya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang rajin, yang berkualitas, yang berdedikasi, yang punya komitmen yang sungguh di dalam panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan. Amsal 6 ayat 6 mengakhiri perenungan kita. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, jadilah bijak. Terpujilah Kristus. Amin.